dimatikan, it's okay. Mungkin hari ini nggak begitu banyak teori. Saya praktekkan, kemudian di laptop kalian sendiri boleh dicoba. Oke, ini kelas gabungan ya, Dek ya? Oke, oke. Saya cari slide-nya dulu ya. Judulnya apa hari ini, Dek? Lupa saya. Saya cari judul dari judul dulu. Ya. Reference Manager and Citation, Dok. Oke, ntar saya search dulu. Reference. Saya screen. Kelihatan belum, Dek? Belum ya? Belum, Dok. Iya, Eh, Kok ada dua Zoom saya? Sekarang kelihatan? Kelihatan, Dok. Oke. Yang kelihatan di layar kalian itu cuman slide saya atau panel kontrol Zoom saya juga kelihatan? Hanya slide-nya, Slide-nya, Dok. Dok. Oke. Oke, kita mungkin nggak begitu lama ya, karena memang straightforward. Silahkan kalau mau buka reference manager kalian sendiri, it's okay. Saya sih pakai Zotero ya, tapi personally saya pernah pakai semua. Mendeley pernah, EndNote pernah juga. Kecuali latex, cara nyebutnya saya nggak tahu. Latex atau latex atau apa gitu, saya nggak pakai karena itu di luar di luar realm saya. Pakai Microsoft Word juga pernah, cuman not recommended ya. Oke. Eh, ini nggak usah. Jadi intinya tujuan saya hari ini, mahasiswa itu mampu mencari referensi artikel ilmiah dari database jurnal. Di sini saya akan menggunakan contoh PubMed ya sama Google Scholar. Tapi you're welcome kalau mau pakai yang lain kayak Springer Link atau database dari Scopus atau Elsevier, you're welcome. Tapi saya lebih mudah untuk mempraktikkan PubMed sama Google Scholar. Dan saya diharapkan hari ini paling enggak mahasiswa mampu menyebutkan berbagai macam aplikasi reference manager. Ini nggak ada ujian ya, jadi cukup menyimak aja. Nggak ada quiz juga. Dan paling enggak minimal pakailah Zotero minimal. Kalau mau pakai Mendeley boleh segala macam boleh, tapi minimal Zotero. Karena Zotero itu kakaknya Mendeley, jadi duluan Zotero baru Mendeley. EndNote juga nggak apa-apa. Kalau memang ada yang mau bayar EndNote, it's okay. Minimal paham fitur Zotero, bagian menggunakan Zotero, kemudian bagaimana menghubungkan ya aplikasi Zotero dengan aplikasi Microsoft Word atau yang lain. Zotero itu setahu saya cuma bisa Microsoft Word. Kalau Kingsoft setahu saya nggak bisa. Mendeley bisa Microsoft Word doang. Kalau Zotero itu bisa Microsoft Word, bisa satu lagi yang versi KW-nya saya lupa. Nanti kita lihat di slide.
Kemudian menyusun bagaimana menginput dan menyusun rujukan dari PubMed Google Scholar ketika dalam aplikasi Zotero dan mampu menyusun index citations. Index citations ini kalau misalnya kita kita lagi nulis ya, nulis paper atau apa, tulis di ujungnya misalkan I don't know, misalnya Rosdah et al. 2010 atau dalam bracket satu atau apa gitu ya. Jadi bagaimana mengintegrasikannya ke dalam paragraf. Menggunakan Zotero dan mengubah gaya selingkung pada Zotero. Jadi mau pakai gaya selingkuh Harvard, Vancouver, atau APA dan lain-lain ya. Oke. eh Sebenarnya biasanya saya H-1 itu saya minta mahasiswa install Zotero, tapi that's okay. You can use whatever you have asal menggunakan reference manager. Silahkan Anda go to polling di Google Form ini dulu. Saya mau lihat. eh saya copyin ke ini ya, ke chat aja juga ya. Silahkan dijawab, nanti saya lihat hasilnya. Ini bukan kuis ya, ini polling doang. http titik dua strip strip tinyurl.com garis miring refman satu. Nah, silahkan kalau mau di copy. Jadi kita lihat hasilnya dan bagaimana harapan kalian terhadap kuliah hari ini. Terus saya sudah copy di chat kalau mau. Saya sekarang akan stop sharing screen dan akan men-share hasil Google Form-nya. Eh, Kita lihat belum ada respon, baru satu orang. Silahkan yang lain. Linknya sudah saya kasih di chat. Ini baru berapa orang? Ini baru 4 orang. Silahkan yang lain turut partisipasi. Kita sebentar aja kok kuliahnya. Jadi masih bisa sholat zuhur. Nah, baru 12 orang. Kita tunggu sampai 80 lah minimal yang apa ya? Yang jawab polling ya. Ada Nadira, Fatiriska, Farel, Syakia, Alifa, Alia, Kemas, Mas Amani, minimal 80. Alifa, Hadiria, oh, siapa lagi nih? Prah, Niani. Kita lihat dikit lagi. Oh, ini kelihatan ya. Apa capaian yang Anda harapkan pada kuliah hari ini? Oke. Oke. Total mahasiswa ada 200-an ya? Tunggu dikit lagi lah ya. Sudah 150 ini. Oke, saya tunggu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang belum boleh menyusul, iseng aja biar kita tahu. Tapi kurang lebih sebagian besar isinya demikian. Kalau kita lihat di layar, search engine atau database apa yang paling sering Anda gunakan? Jadi kita lihat paling banyak kalian menggunakan PubMed atau Medline, which is good. Karena memang PubMed atau Medline ini dia peer reviewed dan memang eh, metadatanya itu lengkap. Tapi nggak semua artikel itu terekam di PubMed. Ya kan entah masalah indexing, masalah website dan lain-lain itu ada agak rumit. Kemudian nomor dua ada Google Scholar dan ada Google biasa. Sebenarnya beda tipis ya antara Google Scholar sama Google biasa. Kalau mau cakupannya lebih luas, Google biasa. Tapi Google biasa berarti bahkan yang bukan jurnal artikel pun juga di pick up oleh dia. Misalkan sekedar artikel magazine atau buku juga dia pick up. Tapi kalau Google Scholar biasanya cenderung ke artikel ilmiah, baik itu jurnal, buku resmi, laporan dan sebagainya. Sisanya ada yang pakai ProQuest. Oh, well done ya. ProQuest itu saya pribadi pusing makainya, tapi biasanya orang IKM suka pakai ProQuest ya, karena memang filternya banyak dan cakupan artikelnya itu banyak banget.
Science Direct, oke. Oh, ada yang pakai ya, Publish or Perish, boleh. Science Direct kayaknya banyak juga nih. Berikutnya sudah Science Direct baru ProQuest, Elsevier, oke, beda-beda tipis ya dengan Science Direct. Scopus, NCBI, oke. Jadi kelihatan di sini ya, memang paling banyak PubMed, Science Direct, Google Scholar, Google sama yang lain seperti ProQuest, Publish or Perish atau yang lain-lain. Oh, ada yang ResearchGate ya. Baik, bagi yang nggak tahu apa itu ResearchGate, boleh di Google ya. Jadi ini kayak Facebooknya para peneliti. Kalau LinkedIn kan nggak bisa Pak upload paper ya, tapi kalau ResearchGate kita bisa upload paper kita, ya kayak Facebook lah, Facebooknya peneliti. Dan kita bisa ada pertanyaan-pertanyaan di situ tentang misalnya lab atau tentang apa gitu ya. Kadang-kadang orang suka mengupload papernya di ResearchGate, nanti saya tunjukkan. Good thing or bad thing nanti kita bahas. Reference manager apa yang saat ini Anda gunakan untuk menulis artikel? Paling banyak Mendeley. Ini seharusnya saya tambahkan apakah ini Mendeley yang tradisional atau Mendeley yang new yang harus pakai internet. Nanti saya tanya ini ya. Nomor dua, tidak menggunakan reference. Wow, nomor dua ya. Baru sisanya Zotero, otomatis Microsoft Bibliotext. Boleh tahu siapa yang mau volunteer? Kenapa tidak menggunakan reference? Saya pengen tahu aja. Silakan. Ada yang mau berpendapat volunteer? Yang menjawab tidak menggunakan reference manager sama sekali. Mau curhat juga boleh. Siapa yang mau, atau mau saya lihat namanya nih. Siapa yang tidak menggunakan reference manager, alasannya apa, atau mungkin ada curhat. Silakan, siapa? Siapa deh yang mau volunteer? Atau yang menggunakan otomatis dari Microsoft Word, silakan mau volunteer. Apa alasannya? Yuk, sebelum kita move on, saya pengen tahu dulu ya. Izin dok, saya salah satu yang sebenarnya belum menggunakan reference manajernya. Sebenarnya lebih karena belum mengerti secara pasti cara menggunakannya dan mungkin selama ini kalau buat untuk kayak daftar pustaka itu masih ngikutin, dibuat secara manual ngikutin format yang ada gitu dok. Oke, oke. Tapi yang pakai otomatis dari Microsoft Word, oke? Yang pakai otomatis dari Microsoft Word, mungkin ada alasan tertentu. Yang volunteer, kenapa mau pakai Microsoft Word? Ya, saya anggap jawabannya kurang lebih sama ya. Memang belajar tentang aplikasi itu kesannya rumit, tapi minimal. Kalau kamu tipe yang mager ya, malas gerak ibaratnya, minimal Zotero lah. Zotero itu sangat simple. Atau Mendeley lah. Mendeley yang tradisional ya. Bukan yang Mendeley yang connect ke internet. Eh, Minimal, minimal. Saya sih lebih seneng Zotero ya. Dulu pengguna Mendeley, tapi hijrah. Gak tahu kenapa lupa saya. Kemudian apa capaian yang Anda harapkan selama ikuti kuliah hari ini? Paling banyak jawabannya adalah bisa mengintegrasikan citation ke dalam Microsoft Word. Oke, dan kemudian mengimport citation artikel ke dalam Reference Manager. Dan di sini ada juga bisa mencari artikel jurnal yang relevan dan bisa mengimplementasikan gaya selingkung tertentu, baik itu Vancouver, APA, dan lain-lain. Di kedokteran kita pakai Vancouver ya, kalau nggak salah panduan skripsi ya, Vancouver. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi ke dalam poll. Sekarang kita akan kembali ke slide. Oke, pada saat kita di sini saya pakai istilah thesis ya, karena memang kalau di luar, at least kalau di negara Commonwealth ya, yang ke arah Inggris, Australia dan lain-lain, dia pakai kalau skripsi itu istilahnya thesis, tesis. Kalau kita skripsi, tesis itu kalau di Indonesia itu adalah untuk S2. Tapi kalau di negara Commonwealth, thesis itu maksudnya skripsi. Jadi pada saat kita menulis skripsi, bagaimana kita mulai? Tentunya kita harus mengidentifikasi gap of knowledge. Gap of knowledge itu apa? Di sini maksudnya itu ya di latar belakang itu ya. Apa sih, sorry, gap of knowledge?
Gap of knowledge itu sebenarnya apa kesenjangan, sama kayak kita tutorial, kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Nah, sekarang kesenjangan dari literatur yang ada, kemudian apa yang diharapkan itu apa? Misalkan untuk obat-obat COVID pada saat itu. Kita tahu COVID itu berbahaya, COVID itu mematikan, kemudian ada orang menemukan berbagai macam jenis obat, vaksin, tapi ternyata misalkan dari vaksin-vaksin ini belum ada yang meneliti misalnya efek jangka panjangnya. Dan di situ ada gap of knowledge, misalnya kesenjangan. Jadi oleh karena itu saya ingin meneliti tentang efek jangka panjang dari pengguna vaksin misalnya Moderna versus Sinovac versus Pfizer. Ternyata kan ketahuan kan setelah sekian tahun mungkin bagi yang menggunakan vaksin maupun tidak dan juga jenis-jenis vaksin-vaksin tertentu ternyata misalkan ada efek samping A, B, C, D, F, G misalkan kayak gitu ya. Jadi ada kesenjangan. What do you want to know? Apa yang orang lain belum tahu atau apa masalah apa yang belum diselesaikan? Dan nggak selalu besar gap of knowledge itu. Bisa aja kecil, misalkan contoh orang-orang sama ini, misalkan kita sudah tahu bahwa wanita yang sudah memiliki aktivitas seksual atau sudah menikah itu bisa lebih rentan terkena misalkan kanker serviks. Eh, cuma kita sampai sekarang belum tahu, tapi seringkali ditemukan itu pada saat stadium sudah lambat. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana caranya bisa diagnosis screening lebih dini, misalkan pakai marker apa, misalkan yang simple, misalkan kalau kita screening apa gitu pakai aplikasi X, Y, Z, kan simple kayak gitu kan. Kadang-kadang gap of knowledge itu nggak selalu grandiose, nggak selalu besar ya, boleh simple-simple kayak gitu. Kemudian kita juga perlu mencari literatur untuk mengetahui metode riset apa yang mau kita gunakan. Kalau bahasa kalian itu jenis penelitiannya apa? Mau eksperimental, mau observasional, mau sekedar penelitian deskriptif doang, misalkan. Misalnya gambaran pasien pengidap infak miokard di Rumah Sakit Muhammad Husin 2025-2026, misalkan. Itu kan gambaran doang. Jadi deskriptif. Atau mau observasional, misalkan hubungan antara eh, eh, apa tuh namanya merokok dengan dengan kejadian apa kanker paru misalkan pada pasien eh, poliklinik Rumah Sakit Muhammad Husin periode sekian sampai sekian, kayak seksional boleh. Atau eksperimental, misalkan pengaruh ekstrak X terhadap misalkan diabetes, eh, tikus Wistar model diabetes mellitus tipe 1 misalkan. Itu dan lain-lain ya. Atau boleh juga literature review, tapi untuk skripsi setahu saya nggak boleh ya review ya. Ini untuk paper. Nah, referensi itu bisa berupa apa aja, bisa jurnal, which is very good. Jurnal pun hati-hati ya, ada yang abal-abal, ada yang enggak. Atau dari riset terdahulu. Riset terdahulu, misalkan kakak kelas kalian, contohnya yang ngambil histologi, biasanya kakak kelasnya itu sudah memiliki penelitian pendahulu, kalian tinggal meneruskan aja. Mereka biasanya berseri kalau yang di histologi. Tahun lalu si A misalnya livernya, tahun ini si B hatinya atau apa gitu. Gitu biasanya histologi ya. Atau dari buku. Buku boleh tapi jangan terlalu banyak karena buku biasanya itu referensinya ketinggalan sekitar 5 tahun. Atau other online sources kayak situs WHO ya. Siapa yang mau tahu misalnya angka kejadian diabetes di dunia atau angka kejadian kanker serviks di dunia itu bisa kayak database WHO boleh. Tapi cara citasinya nanti agak berbeda. Atau yang primary and secondary data. Jadi ada data langsung maupun data yang sekunder. Jadi data langsung kayak wawancara atau ngambil langsung. Itu data sekunder seperti rekam medis dan lain-lain ya. Nah, eh, sebenarnya apa tuh namanya syarat. Jadi semua tadi boleh diambil, tapi sebaiknya dia itu harus recent. Recent itu artinya apa? Terkini. Rule of thumb itu biasanya sekitar 5 sampai 10 tahun terakhir lah sebenarnya. Lebih bagus kalau 5 tahun terakhir, kalau enggak paling enggak 10 tahun. Kemudian relevan. Relevan ini apa? Yang nyambung. Kadang-kadang anak-anak itu mereka isinya tentang diabetes, misalkan referensinya tentang misalnya kanker serviks, kan jauh nyambung ya. Reliable. Jadi memang valid. Jangan dari jurnal abal-abal atau dari Facebook. Jangan. Kita bukan mahasiswa humaniora ya. Kita nggak perlu kalau dari Facebook referensinya. Objektif. Jadi memang ini berdasarkan data kuantitatif atau jelas metodologinya. Jangan
kata si anu, tidak boleh ya. Itu untuk penelitian-penelitian kualitatif itu bukan ranah kita di kedokteran, jarang. Sebenarnya ada, cuma jarang. Biasanya diharapkan dari artikel jurnal yang sifatnya sudah di peer reviewed. Apa itu peer reviewed? Berarti jurnal itu artikelnya sudah dicek oleh orang lain, kemudian direvisi. Jika Anda menemukan artikel jurnal yang tidak di peer review, berarti tidak dicek. Jadi langsung masuk, langsung di accept, curiga. Jangan-jangan itu jurnal abal-abal. Jadi hati-hati. Bisa aja isinya bohong itu. Pakai AI dan lain-lain. Tolong hindari penggunaan sumber referensi yang tidak bersifat saintifik seperti Facebook atau apa Instagram. Pada umumnya ini ya, pada umumnya. Kemudian misalkan testimoni orang itu hindari, atau koran hindari pada umumnya. Ya. Dan hati-hati dengan paper-paper yang plagiasi. Jadi kalau Anda iseng search di internet, saya suka ngebaca ada yang istilahnya retraction watch. RETRACTION watch. Jadi itu blog isinya adalah paper-paper yang ditarik dari jurnal. Itu menarik sekali, saya suka baca itu. Itu entah karena plagiariasi atau karena datanya kurang valid dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menuliskannya di dalam skripsi? Panduan skripsi kita menggunakan gaya selingkung Vancouver ya, Vancouver. Dan bisa dilihat di panduan skripsi yang terbaru setahu saya masih tahun 2021 ya. Kalau belum ada bisa diminta ke Pak Arwan. Sekarang ketuanya Pak Arwan ya. Tapi tenang, Pak Arwan tetap berkomunikasi dengan Dr. Dalila dan Dr. Eka. Jika kita menggunakan sitasi di dalam paragraf, mohon jangan monoton. Maksud monoton tuh kayak gimana? Biasanya kalau kita orang Indonesia kayak gini deh. Menurut, misalkan siapa? Menurut Widodo, menurut Hasanuddin et al., menurut Ricardo, padahal kadang-kadang kita nggak perlu nulis kata-kata menurut itu. Bisa aja kita tulis kayak gini. Menurut penelitian terbaru, misalnya, rokok terbukti dapat menyebabkan peningkatan XXX. Baru, baru kita tulis di ujungnya itu satu, misalnya kayak Vancouver. Atau penyakit gagal jantung merupakan penyakit yang disebabkan oleh XXX, baru tulis di ujung, boleh. Jadi nggak selalu nama authors-nya harus disebut. Kapan harus disebut? Misalkan ada sesuatu yang fenomenal yang dilakukan misalnya di orang pertama, kayak Thomas Alva Edison kan orang pertama misalkan yang ciptakan light bulb dan itu suatu hal yang terobosan baru pada saat itu misalkan boleh. Tapi selain itu hindari penggunaan in-text citation yang sifatnya monoton. Menurut si Anu, menurut si ini. Kadang-kadang yang cukup ngalir aja citasinya tulis di ujung. Dan kita tidak memakai direct quotes. Direct quotes itu biasanya pakai tanda titik dua gitu, misalnya menurut apa perkataan orang kita nggak pakai di kedokteran ya. Kalau IPS pakai, kalau kita enggak. Nah, apa beda referensi daftar pustaka dengan bibliografi? Jadi kayak gini deh, kalau kita bicara referensi daftar pustaka untuk skripsi, hanya Anda masukkan yang Anda sitasi di dalam paragraf. Jadi walaupun Anda baca buku tentang diabetes mellitus, katakanlah buku apa, Harrison's penyakit dalam, tapi Anda nggak masukin ke dalam paragraf itu, maksudnya itu nggak ditulis, misalnya ini paragraf nih, nggak kamu tulis, angka Vancouvernya jangan kamu masukkan ke dalam daftar pustaka. Intinya hanya yang kamu pakai di dalam paragraf itulah yang kamu masukkan daftar pustaka. Boleh nggak lebih dari 5 tahun? Boleh, tapi asal relevan. Orang sih sering bilang blue off time-nya 5 tahun, tapi saya untuk field-field tertentu masih mentolerir 10 tahun. Kenapa? Karena eh, ada beberapa hal yang memang nggak bisa, saking lambatnya progresnya itu nggak bisa kita apa paper-paper dalam 5 tahun tuh mungkin jarang ada. Jadi kita harus cari sampai 10 tahun ke belakang. Ya. Nah, tolong hindari plagiarisme pada saat Anda menulis skripsi. Jadi harusnya parafrase. Jadi misalnya kita lihat ya di jurnal nih, wah bagus banget nih kata-kata orang ini. Jangan di copy paste langsung, tapi di parafrase. Kalau bingung kan bisa pakai bantuan, tapi tetap Anda harus menghaluskan. Karena walaupun Anda pakai AI, itu kan nggak boleh generatif ya. Itu kelihatan deh bahasa AI sama bahasa kalian. Jadi AI itu dijadikan sebagai inspirasi saja, inspirasi ya. Jangan di copy paste. Kemudian kalau mau cek misalnya sebelum pakai Turnitin untuk apa? Untuk submit skripsi boleh dicek dulu pakai software-software yang online ya.
Ada yang Viper, plagiarism detector, TradeIn bisa beli Shopee sendiri atau Authenticate. Saya biasa pakai Authenticate, tapi Unsri sekarang pakai TradeIn ya, karena ada deteksi AI juga. Dan biasanya yang ditolerir itu sekitar 10%. Setahu saya kalau untuk Unsri itu 15 apa ya? 15 apa 12 kayak gitu lah. Nggak termasuk daftar pustaka sama yang cover depan dan lain-lain ya. Tapi pada umumnya di universitas keliling dunia itu biasanya sekitar 10 lah. 10, 11, 12. Bisa dicek ya untuk Unsri apakah 15 benar atau 10. Kalau misalnya tinggi hasil plagiarisinya 24%, berarti harus diparafrase lagi. Ya, kadang-kadang kayak gini deh, diabetes mellitus itu deteksinya sebagai plagiarisme. Uh, jadi harus Anda exclude misalkan. Atau Anda singkat aja jadi DM. Bukan apa, bukan diabetes mellitus ya. Banyaklah caranya. Oke, ini plagiarisi. Saya rasa dokter lain akan membawakan tentang plagiarism ya. Nah, finding references. Boleh sambil buka laptop, buka Google Scholar, buka PubMed boleh. Eh, saya pakai Zotero. Boleh pakai Mendeley, nggak beda jauh dari Zotero kalau Mendeley. Pakai EndNote, boleh banget. Saya paling suka EndNote jujur. Tapi saya nggak mau, agak mahal ya. Saya males bayar. Eh, contoh Vancouver. Vancouver tuh macam-macam deh ya. Ada yang kayak gini, kayak di slide saya. Ada juga Vancouver itu dia yang kayak gini, pakai square brackets kemudian angka. Ada juga pakai eh, round brackets kemudian angka. Ada ya macam-macam. Tapi seingat saya kalau FK Unsri pakai yang ini superscript ya. Nah, ini screenshot dari panduan skripsi tahun 2021. Nah, PubMed. Apa beda PubMed sama Google Scholar? Dok, mana yang lebih bagus? Seringkali orang nanya. Eh, kalau mau lengkap itu Google Scholar. Tapi kalau mau maksudnya valid banget ya, terjamin gak abal-abal, plus metadata referensinya itu lengkap sampai ke DOI segala macem. Tahu ya DOI itu kayak penanda digital object identifier. Jadi penanda misalnya kalau di jurnal itu ada tulis DOI. Jadi bukti bahwa ini digital object kayak gitu, kayak tracking number kayak gitu. Jadi kalau kamu mendownload citation dari PubMed sudah hampir pasti dipastikan bahwa akan lengkap metadatanya. Kamu nggak perlu lagi eh apa tuh, nggak akan hampir tidak akan pernah ada metadata yang missing, DOI apa nomor jurnal, volume jurnal. Tapi kalau pakai Google Scholar biasanya metadatanya ada aja yang missing, entah DOI-nya nggak ada atau volume jurnalnya lupa ditulis atau kayak gimana. Cuman itulah Google Scholar cakupannya lebih luas. Karena kenapa? Kadang-kadang masalahnya memang PubMed itu valid ya. Dia hanya jurnal-jurnal tertentu aja yang masuk ke situ karena dianggap valid oleh si orang PubMed itu. Kadang-kadang masalah indeksasi deh. Jadi kalau kayak contoh aja jurnal di FK Unsri, dia itu website kita kan sering kena hack. Kita kan pakai internet Unsri ya. Sering kadang-kadang dihack orang untuk pakai main judi online. Si orang PubMed atau orang Google Scholar kadang-kadang atau apa itu mengira bahwa jurnal kita ini nggak valid gara-gara ada distraksi dari jaringan internetnya. Padahal jurnalnya valid, cuma ada orang yang ngehack aja ke jaringan yang makainya untuk judi online. Jadi kita nggak masuk dalam Google Scholar berapa itu jurnal kita, apalagi PubMed. Karena disayangkan, padahal valid valid sebenarnya jurnal kita. Peer review. Cuman ya karena itu indeksasi tadi. Itulah kita perlu kerjasama dengan orang IT ya. Karena dengan hacker kita nggak bisa sendirian ke FK doang ya. Jadi kadang-kadang walaupun jurnal itu bagus, dia nggak terindeks di PubMed. Kadang-kadang nggak terindeks di Google Scholar, padahal bagus. Bagus kualitasnya, tapi maintenance websitenya mungkin jelek. Mungkin kena hack kayak website kita kan, kena hack gara-gara orang judol, jadi nggak masuk di Google Scholar ataupun PubMed. Nah, itu disayangkan ya. Anyway, ini kalau mau coba PubMed, ketik aja di Google, PubMed, enter, pilih yang paling atas ya, tulisan PubMed. Dok, mesh itu apa dok? Mesh ini biasanya kalau kita mau nyari sumber-sumber yang memang berkaitan dengan medis. Jadi ibaratnya tuh mereka tuh ada
terminologi tertentu yang terdaftar di situ yang kalau kita klik, oh sudah pasti keluar misalnya paper-papernya apa aja atau sumber-sumber bukunya apa aja. Kayak kategori doang sih, kayak katalog perpustakaan kayak gitu. Tapi saya sih jarang pakai ya, karena dikit. Saya pakai PubMed biasa aja, udah lebih dari cukup. Nah, kalau mau cari di PubMed, ketik aja di sini apa yang mau diketik. Dok, boleh nggak kita pakai Boolean operator? Boleh. Kalau nggak pakai, boleh juga. Terserah, nanti kita tunjukin caranya. Di sini saya tunjukin kalau mau pakai Boolean operator. Boolean operator itu adalah kata-kata yang didesain untuk mendeskripsikan, untuk parsing terminologi pencarian kita. Ada or, ada and, ada but, ada juga ya, dan lain-lain. Nanti saya tunjukin. Ini contoh kalau mau pakai Boolean operator. Kalau pakai Boolean operator or, berarti kan yang dicari hanya satu, hard atau long. Kalau pakai and, berarti kan dua-duanya. Dok, kalau aku pakai langsung jadi hard, long, bypass boleh saja. Tapi biasanya eh apa ya, pencariannya lebih banyak. Nanti saya tunjukkan bedanya ya. Tulis sini ya. Pokoknya agak beda ya kalau tanpa or sama and. Biasanya berarti kalau nggak ditulis or sama and-nya dianggap and semua, hard and long and bypass. Atau kadang-kadang satu-satu juga sih, nggak jelas juga kadang-kadang. Sebenarnya bagi saya pribadi, kecuali kalau kita nulis systematic review, sebenarnya nggak begitu ngaruh ya pakai pakai atau nggak Boolean operator. So it's okay. Tapi kalau mau nulis systematic review, bagian familiar, sebaiknya pakai Boolean operator supaya lebih lebih eh, selektif artikelnya. Nah, kalau di PubMed, di sini kan ada tahunnya ya, boleh kita geser mau berapa tahun ke belakang, mau 5 tahun ke belakang ya geser aja sampai 2000 berapa sekian. Kemudian di sini kita bisa lihat mau abstrak, free full text dan lain-lain. Ya, nanti kita contoh. Nah, kemudian kalau saya misalnya mau artikel yang pertama saya klik, nanti dia muncul halaman seperti ini. Kalau kita mau download citation-nya, klik aja ini yang tulisan cite. Kita klik, nanti muncul kayak gini. Nah, kalau untuk Zotero atau Mendeley sama aja, kamu klik download NBIB. EndNote juga bisa. Download NBIB. Nah, Zotero sama Mendeley bisa ngedetect NBIB. Terus Anda download, nanti dia terdownload ke folder downloads Anda, tinggal diimport ke dalam Zotero. Nah, kalau pakai Google Scholar gimana nih caranya? Google Scholar boleh juga pakai Boolean operator. Kalau males juga tidak apa-apa. Tapi kalau systematic review wajib ya pakai Boolean operator. Jadi ada and, ada or, ada not and not. Tapi yang sering kita pakai, saya pribadi cuma pakai dua ini udah cukup. Kalau and itu artinya berarti semuanya masuk. Kalau or berarti minimal satu. Kalau not berarti kecuali. Ya, itu aja. Nah, ini contoh ya, hasilnya akan beda. Boleh kamu iseng buka Google Scholar sekarang, kamu ketik dalam kurung hard or long, tutup kurung, and bypass. Kemudian kamu lihat hasilnya berapa. Kemudian kamu iseng kamu ketik hard or long tanpa ini ya, tanpa tanda kurung, kemudian and bypass. Kamu lihat berapa hasilnya. Kemudian kamu cek lagi hard long bypass tanpa Boolean operator. Itu hasilnya akan berbeda. Jadi kita lihat. Perlu diketahui, Boolean operator kan kata saya tadi ada not ya. Kalau not ternyata belum bisa digunakan di Google Scholar. Eh, Nah, kemudian ada juga pakai, kalau misalnya kita mau mencari frase tertentu yang harus pas, itu bisa pakai tanda kutip dua ini. Misalnya kalian mau mencari kata-kata diabetes mellitus, bukan diabetes doang. Berarti taruh dalam apa, tanda tanda dua tanda petik ini diabetes mellitus. Maka yang muncul hanya akan diabetes mellitus, bukan diabetes saja. Nah, ini contohnya, ini bu yang lain itu ya. Nanti kita lihatlah di praktek ya. Nah, kemudian ada yang pernah dengar sci-hub atau bahasa kita tuh cihub. Jadi kadang-kadang kalau kita ke PubMed atau pakai Science Direct atau ProQuest bla bla bla, ada artikel yang tidak ada PDF-nya. Iseng kalau dia publishnya sebelum tahun 2021 dan sebelum itu biasanya ada di Sci-Hub, terus Cihub. Itu kayak saya situs bajakan ya, situs bajakan isinya paper-paper yang apa,
Bisa kita upload bisa kita download dari situ. Kalau nggak salah biasanya hanya yang publish tahun 2021 atau sebelumnya. Kalau sesudahnya gimana dok? Biasanya belum ada di Sci-Hub-nya. Ya, tinggal kita copy paste di Sci-Hub itu URL atau DOI atau judul artikelnya nanti muncul link untuk download. Ya, kadang-kadang artikel yang ada di Sci-Hub ini bukan artikel yang versi publish, tapi kadang-kadang versi preprints atau versi accepted-nya pada saat belum direvisi, tergantung availability, tergantung kepintaran si hacker itu untuk mengakses artikel itu. Jadi hati-hati aja. Kalau udah bisa juga dong, nah, pakai ResearchGate. Saya kasih tahu caranya. Nah, referencing. Bisa pakai Zotero, bisa pakai Mendeley, EndNote, atau LaTeX. Saya sendiri pakai Zotero saat ini. Waktu itu saya pakai Mendeley, sebelumnya saya pakai EndNote. Serah, Zotero sama Mendeley mirip. Ya, mirip. Kalau di Zotero, sebenarnya di Zotero sama Mendeley kayak gini caranya. Kalau di Google Scholar, misalnya kamu dapet nih banyak hasil. Kamu klik site. Kalau bahasa Indonesianya kutipan. Kamu klik nanti muncul ini. Kemudian kamu klik. Kalau kamu Zotero sama Mendeley, klik Refman. Klik, nanti dia ngedownload, nanti jadinya ini RIS. Ekstensinya RIS. Sudah itu kamu import. Kalau di Zotero, kamu tinggal klik aja file, import, kemudian kamu pilih file, klik next, kemudian kalau saya pribadi, saya matikan opsi ini, saya nggak mau pindah ke folder baru, cukup satu folder aja. Saya klik next, kemudian saya pilih, kemudian importnya selesai. Masuk, finish. Selesai, gampang. Ya, satu-satu. eh ini collections, ini bikin folder. Bikin folder gampang ya, tinggal klik kanan, kemudian up to collection. Nah, jadi nanti citasinya itu pindah ke folder baru, di copy ke folder baru. Sama Mendeley juga kayak gitu. Collection tuh kayak folder baru, ya, kasih nama dan lain. Saya pribadi malas pakai collection ya, karena saya kolaborasinya banyak, jadi bisa export collection. Ini ada juga pakai Zotero Web Connector, sama kayak Mendeley, saya nggak pakai karena berat. Atau misalnya teman kamu nulis tentang diabetes, kamu juga nulis tentang diabetes. Teman kamu ada misalnya reference manager library. Library itu ini ya, maksudnya reference-nya itu dari teman kamu yang sebelumnya. Boleh kamu ekspor, kamu kasih ke teman yang satu lagi, sharing boleh, tidak masalah. Tinggal pakai flash disk atau pakai email. Bisa diekspor, kemudian import. Nah ini ya, kalau manual dok nggak bisa ketemu nih di online, ya sudah masukin manual, klik tanda plus, kemudian add journal article, tulis manualnya, tulis judulnya apa, nama authorsnya siapa, DOI-nya saya sarankan juga ditulis, ya itu sama date tadi ya, volume issue, sama publisher, sama journal abbreviation, sudah. Kalau mau mengintegrasikan Reference Manager ke Word, khususnya Microsoft Word ya, itu harus pakai add-in satu add-on satu plugin. EndNote kayak gitu, Mendeley juga kayak gitu, Zotero juga sama. Kalau di Zotero, Anda klik Tools, klik Add-ons, kemudian Anda pastikan bahwa dia terintegrasi. Kalau di Zotero yang lama, pastikan ininya abu-abu, ini berarti dia sudah terinstall. Zotero juga kompatibel dengan LibreOffice ya. Tapi Kingsoft itu saya belum nemu. Kalau ya Kingsoft Office ya, KW-nya Microsoft, saya belum nemu reference manager yang kompatibel dengan itu. Tapi kalau LibreOffice, Zotero bisa. Kalau Mendeley, setahu saya hanya bisa Microsoft Word. EndNote juga hanya bisa Microsoft Word, setahu saya. Ya, jadi nggak semua aplikasi itu kompatibel dengan Kingsoft Office atau LibreOffice. Kalau Microsoft Word rata-rata semua kompatibel. Nah, bagaimana menginsertnya ke dalam Word tadi? Kalau dia pakai Zotero, setelah yang plugin tadi terinstall, pastikan di Microsoft Word-nya itu ada tulisan Zotero. Kalau Mendeley juga sama, pastikan di panelnya itu ada tulisan Mendeley. Kalau EndNote juga ada tulisan EndNote, ya. Pastikan ada tulisan di situ, itu berarti sudah terinstall. Kalau sudah terinstall, Anda klik dokumen preferences kalau di Zotero, pilih mau gaya selingkung yang mana, Vancouver. Kemudian klik OK.
Sudah klik OK, misalnya kita habis ngetik nih, taruh kursor Anda di mana Anda mau letakkan citasi tadi. Kemudian Anda klik insert, udah insert ya. Anda kemudian boleh ketik nama authorsnya apa, kemudian Anda klik, kemudian enter. Nanti dia muncul tanda angka 1 atau apa gitu, Pak Buffer. Dok, aku mau lebih dari satu authors, boleh. Mau lebih dari satu paper. Anda ketik nama authors pertama, paper pertama, kemudian paper kedua, dan lain-lain. Nanti muncul kayak gini dia. 1 sampai 3, boleh. Atau ada cara lain nggak, Dok? Boleh, kalau nggak ingat nama authorsnya, saya mau milih. Boleh. Kalau gitu, kalian pasti Zotero-nya pilih Classic View. Classic View ini Anda tinggal masukin satu-satu. Anda klik multiple sources, Anda masukin satu-satu pakai panah hijau ini, kemudian klik OK, ini milih sendiri. Oh tadi kan ngetik sendiri nama authorsnya, kalau lupa jadi pakai multiple sources aja. Tidak masalah, bisa dipraktekin kok. Dok, aku sudah selesai mau tulis references, boleh. Anda tulis references, arahkan kursor, kemudian Anda klik add or edit bibliografi. Nanti daftar pustakanya muncul sendiri, kayak gini. Selesai. Daripada manual kan? Nah, kayak gini. Pilih citation style sudah saya tunjukkan ya. Kalau di Zotero Anda bisa klik edit, preferences, Anda pilih mau Vancouver atau apa, kemudian klik OK. Dok, kalau tidak ketemu dok, aku menulis paper. Anda klik tanda tambah. Atau Anda klik get additional styles. Nanti dia akan ngebuka eh, Windows baru. Di situ kita tinggal cari style apa yang kita mau. Misalnya Vancouver atau Sage untuk jurnal Sage ya. Atau nih kamu yang mau publikasi di Springer boleh. Springer, Vancouver. Mau publikasi di jurnal Taylor and Francis, klik ini, tinggal download aja. Makanya saya suka pakai Zotero. Mendeley juga bisa kayak gini, tapi Mendeley itu juga sama, ngambil database gaya selingkungnya dari sini juga. Jadi makanya saya mending pakai Zotero biar langsung sekali jalan. Tinggal klik, Anda masuk. Tadi kan nggak ada Vancouver Superscript, kan sudah ada. Nah, saya sudah ambil yang baru, klik OK. Nanti dia muncul di Microsoft Word. Tinggal kita pilih. Ya, muncul dia. Tadi kan kita masih dalam bentuk brackets, dalam bentuk kurung. Kurung. Sekarang dia dalam bentuk superscript, sesuai dengan skripsi kita. Nah, ini kalau mau add jurnal, nggak usah lah ya. Nggak usah quiz. Oke, ada pertanyaan sebelum kita praktek? Ada yang mau volunteer? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita praktek. Pengalaman pribadi boleh, curhat boleh. Siapa yang lagi nulis tinjauan pustaka untuk tesisnya. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti mahasiswa saya yang saya panggil. Silahkan, Givari. Izin dokter, saya izin bertanya dokter. Untuk nyari dari citasi itu kan sebenarnya ada dari PubMed dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ini mungkin banyak juga orang yang pakai ya. Kalau misalnya dokter pernah dengar atau pernah pakai juga, kalau MyBib gimana dok? Apakah boleh? Boleh banget. Saya cuma jarang aja pakai MyBib. Kenapa? Karena sebenarnya kayak gini deh. Saya kan bukan nulis skripsi lagi ya. Saya kan sekarang tugas saya nulis artikel jurnal ya. Kadang-kadang jurnal itu tuh ada, kalau kamu lihat di guidelines-nya, ada yang misalnya minta, oh harus pakai latex. Atau harus pakai Mendeley Zotero. Saya pakai Mendeley Zotero tuh ya karena memang kebanyakan jurnal kayak itu doang sih. Boleh pakai MyBib, it's okay. Oke, makasih dokter. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Mau curhat boleh. Kesulitan dok. Tadi malam aku nyari nih nggak ketemu. Atau aduh, gimana sih cara nyarinya di ResearchGate? Tahu dok, aku pengen lihat nih tampilan ResearchGate kayak gimana. Atau oh cara nyari jurnal. Serah. Boleh bebas bertanya. Berhubungan dengan itu. Saya hitung mundur dari 10 ya. Oh, sudah itu kita praktek. 10, 9, 8. Ya silakan. Yoris Trio Bagus. Izin dokter. Saya kan biasanya tuh pakai Mendeley dok, tapi Mendeley saya tuh yang kayaknya yang pakai sistem internet, soalnya pakai extension yang nyambung ke Google Chrome gitu dok.
Nah, saya tuh punya permasalahan kalau suka sitasi ketika melakukan itu tuh dia tuh loadingnya lama banget dok buat masukin itu tuh memang karena dari yang apa internet tuh rata-rata memang lama dalam proses buat masukin dia ke Mendeley atau dari saya ada kayak salah gitu dok. Nah, itulah Dek. Ini pengalaman saya pernah juga waktu itu ya, pas Mendeley saya berubah dari konvensional menjadi, apa sih istilahnya kalau Mendeley yang baru tuh ada namanya agak beda dikit. Apa Mendeley, reference Mendeley apa, reference apa saya lupa. Karena alasan itulah Dek, dia kadang-kadang tergantung koneksi internet juga. Jadi saya makanya hijrah. Hijrah ke Zotero. Itu alasan utama saya pindah ke Zotero. Aku tahu kalau kamu mau masih mau pakai Mendeley, pakai yang konvensional. Kadang-kadang masih ada installan yang lama. Oh ya, masih Mendeley desktop. Mendingan yang itu kalau misalnya ada. Tapi kalau nggak bisa karena dia sudah ngupdate sendiri ke yang bagian yang ke internet, saran saya daripada skripsi kamu terhambat, hijrahlah ke entah mau Zotero atau ke Mendeley desktop yang lama. Itu aja. Jadi better late than never. Jangan sampai kamu udah nulis skripsi banyak, ngeheng. Nah itu. Karena di skripsi itu kan kadang-kadang 80 halaman, 100 halaman ya. Saya jujur, ini pas saya S3, itu pernah crash. Disertasi saya 200 halaman lebih. Crash karena apa? Karena saya waktu itu saya lupa EndNote, waktu EndNote, tapi internet saya agak ngeheng. Dia lama ngeloadingnya. Sekali saya ganti, kan dia otomatis update. Saya waktu itu otomatis update-nya. Ngeheng, hilang deh. Itu nangis saya deh. Nah, jangan sampai kejadian saya itu terjadi pada Anda. Ya, Yudhistiro ya. Tolong ditelaah lagi. Kalau memang masih bisa berubah ke Mendeley Desktop atau ke Zotero, mungkin ubahlah dulu sekarang dibandingkan kamu sudah terlanjur nulis skripsi banyak, nanti ngeheng. Oke ya? Baik dokter, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? 10. Ya, Zaki silakan. Izin bertanya dokter, untuk sebelumnya saya kan baru download Zotero dok. Terus pengen saya coba masuk ke Word. Terus buat setting ke Vancouver ini disitasinya ini bakal dalam kurung angka daftar pustakanya gitu dok. Untuk Hmm. Zotero, apakah kalau Vancouver cuma bisa yang dalam kurung itu atau bisa yang superstition gitu dokter? Ada di angka kecil di akhir kata gitu dok. Oh, bisa. Ini yang saya tunjukin di slide tadi saya tunjukin ya. Ya, jadi Zotero itu kalau by default dia pakai kurung. Apa tuh? Vancouvernya. Jadi kalau yang pakai Zotero, this is what you need to do ya. Jadi Anda klik kalau tampilan Zotero-nya masih kayak saya, edit preferences ya. Kemudian di situ nanti muncul kan banyak style manager kan di style manager. Anda klik get additional styles deh. Ini nah yang bawah sini nah. Ini nah, klik ini nah, ya. Nanti dia akan ke suatu website yang isinya ini deh. Zotero Style Repository. Nanti saya kasih slide-nya ya. Nah, ini kamu ketik Vancouver. Nanti banyak jenis Vancouver. Nah, yang kamu pilih adalah Vancouver Superscript. Ada di sini. Saya lupa yang mana ya. Nah, ini nah. Kau cari, scroll ke bawah, cari yang Vancouver Superscript. Kelihatan enggak? Nah, ini nah. Ya, Vancouver Superscript. Kamu klik ini, nanti dia ngedownload. Nanti dia masukin ke dalam style manajernya. Nah, ini yang kamu perlukan untuk skripsi. Kamu klik OK. Nanti di Microsoft Word-nya tinggal kamu pilih. Preferences, pilih Vancouver Superscript. Oke, nanti dia berubah. Jadi, tanda yang kayak gini. Oke ya, nanti saya kasih slide-nya ya, Dek ya. Itu yang harus dilakukan kalau yang pakai Zotero. Jadi cari Vancouver yang Superscript, cari. Di Get Additional Styles. Oke ya, Baik, terima kasih banyak dokter. sama-sama. Ada lagi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada lagi saya kasih contoh sedikit ya. Oke, nah sekarang. Oke, ini saya tunjukin PubMed ya. Med, gampang ya, klik PubMed.
Misalnya saya mau cari apa nih? Tadi hard. Saya jujur aja jarang pakai Boolean operator, kecuali saya mau lakukan systematic review ya. Heart failure, misalkan in elderly patients, misalkan search. Nah, saya mau 5 tahun terakhir ya, tinggal digeser-geser doang ya. Geser, misalnya saya mau, kalau kamu malas ngegeser, klik aja custom range. Kemudian kamu ketik sendiri, saya mau misalnya 2021 sampai 2026, kan 5 tahun terakhir. Apply. Nah, saya pribadi tidak pernah bermain option yang sebelah kiri di awal. Jadi saya lihat dulu hasilnya berapa, 24.000 dan banyak banget. Baru saya klik yang misalkan free full text. Nah, jadinya tinggal 15.000. Ini kan saya sembarangan aja kan nyarinya kan. Harusnya keyword kita harus lebih pas lagi. Nah, terserah Anda kalau mau pakai option yang di sini article type. Saya pribadi, saya pun pada saat melakukan systematic review jarang menggunakan option ini. eh Karena apa? Kecuali pada saat screening di reference manager. Karena di sini seringkali article type-nya overlap deh. Ya, dia artikel sama kayak ProQuest. ProQuest juga kayak gini, guys. Jadi agak pusing kadang-kadang. Saya pribadi jarang kecuali saya mau pakai systematic review. Tapi up to you, if you can do it, it's fine. It's just not my style. Boleh, tinggal Anda pencet, kemudian klik site, download and bib. Oke, selesai. Nanti dia akan muncul di downloads. Tinggal ini yang Anda import ke misalkan Zotero. Nah, saya pribadi, saya kan banyak paper ya. Saya banyak paper, jadi saya kadang-kadang library saya itu, saya ekspor deh. Saya ekspor, saya simpan, saya delete. Kemudian saya buat library baru lagi. Jadi saya ada banyak library untuk masing-masing paper. Kalau kamu kan skripsi cuma satu, kalau saya banyak. Itu yang saya suka. Jadi saya mau import, boleh file, import. Kalau Zotero, klik ini yang atas ya. Next. Nah, saya pilih tadi yang ini. Kemudian open. Saya pribadi matikan contengan ini. Karena saya tidak mau dia buat folder baru, collection baru. Saya mau di satu folder aja. Nah, klik next. Finish. Kita lihat mana yang saya tambahkan tadi. Eh, Mana tadi tanggal berapa nih? 3/7. Nah, ini saya tambahkan tadi. Machine learning bla 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 ini. Ya. Nah, saya pribadi kadang-kadang kalau kamu lihat di sini, misalnya kamu mau publish nih hasil skripsi kamu. Misalkan dia mengharuskan judulnya itu huruf besar semua kapital, ya paksa kamu manual. Ini kamu edit, nah learning, edit sendiri. Atau DOI-nya kurang, paksa kamu copy paste sendiri. Buka artikelnya kamu copy paste di sini boleh. Ya. Tapi biasanya kalau kamu download citation-nya dari PubMed, biasanya udah lengkap. Ini saya download dari PubMed, kan lengkap semua kan, ada DOI-nya, ada journal abbreviation-nya, macam-macam ya. Jadi nggak repot. Oke? Nah, Dok, misalnya aku mau masukin dalam folder, aku nggak suka dalam satu folder kayak gini aja, boleh. Kamu klik kanan, di citasi mana yang mau kamu masukin folder, add to collection, new collection. Misalnya saya mau buat folder collectionnya namanya AI. Create collection, nanti muncul AI. Jadi yang Liu et al. Ini dia akan di-copy. Bukan dipindahkan ya, di-copy ke dalam folder baru. Nah, perlu diketahui kalau ada folder baru dan Anda mau mengekspor library Anda, jadi library Anda misalnya Anda mau ekspor, Anda tidak bisa mengekspor foldernya ini. Jadi cukup library utama, yang folder baru ini tidak terekspor. Jadi pada saat Anda import lagi di suatu hari, misalnya, wah ini dia akan tetap jadi satu folder kayak gini lagi, bukan folder AI, folder PubMed, enggak. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau saya pribadi misalnya buat 10 paper nih, saya ekspor, sebenarnya tidak perlu diselect deh. File, export library saya ekspor, saya taruh di desktop misalkan. Saya kasih nama, misalkan di sini library
paper misalnya mahasiswa saya namanya Dea, paper Dea. Saya kasih tanggal berapa hari ini. Itu tanggal terakhir saya memodifikasi library ini. Sudah, saya kasih nama, sudah. Oke. Kemudian saya hapus seluruh dalam sini. Kenapa? Karena saya mau paper baru untuk mahasiswa baru. Misalkan saya mau import citation baru. Kan kosong. Flashnya saya hapus saja. Saya mulailah library baru. Masukin lagi yang baru. Misalnya apa gitu. Masukin dari nol. Terserah. Misalnya yang tadi ini. Ini. Boleh. Ini. Boleh. Buat lagi baru. Terus, jadi saya itu banyak library. Pada saat misalnya suatu hari saya mau, wah, aduh, aku mau ternyata disuruh jurnal revisi papernya si Dea tadi. Ya udah, saya file import aja, file import library yang sudah saya save waktu itu. Tetap pilih yang atas, next. Kemudian saya buka yang library paper Dea yang saya simpen waktu itu. Oke. Kemudian next. Udah, keluar semua. Ini kelihatannya kosong, tapi dia perlu waktu. Tunggu aja, tunggu kayak ya berapa menit gitu kan, sorry. Tunggu berapa menit nanti dia keluar. Bentar, saya ini ke dulu ya. Bentar, karena referensi saya banyak ratusan. Nanti dia keluar banyak, nah banyak ya, nunggu agak lama memang karena punya saya isinya ratusan. Itu aja enak jadi. Tapi jangan lupa dikasih pada saat kasih nama, dikasih tanggal jadi tahu mana yang library yang paling update. Dok, ada kawan aku yang sama tentang diabetes mellitus. Boleh tidak sharing referensi? Boleh. Kau tinggal kasih library kamu tadi. Kau copy paste. Misalkan, mana tadi? Library ini tadi. Library tadi ya. Tidak tahu simpen mana laju. Tinggal kamu, nah ini ya. Kamu kirim lewat WA boleh. Atau email. Teman kamu bisa buka juga di Mendeley atau Zotero. Jadi Mendeley sama Zotero bisa saling ini ya. Saling pakai. Tapi kalau EndNote nggak bisa. Jadi kalau dari EndNote kamu ekspor harus dalam bentuk format RIS supaya bisa dibaca oleh Mendeley sama Zotero. Itu aja enak jadi ya. Kalau mau cari misalnya di Google Scholar boleh. Google Scholar kita buka ya. Google Scholar. Ini sorry. Salah pencet. Nah, ini saya mau pakai Boolean operator boleh, enggak juga enggak apa-apa. Saya juga males pakai Boolean operator. Misalkan saya mau apa nih? Eh Centella asiatica apa nih? Wound healing. Kan banyak tuh 15.500. Buat custom range kan kata dokternya tadi harus 5 tahun terakhir. Boleh 5 atau 10 tahun. Misalkan 2021 sampai 2026. Search. Aduh dok, aku nggak mau baca original artikel, aku mau baca review aja karena aku mau cari tinjauan pustaka. Boleh, klik aja review artikel. Keluarnya review artikel. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan berarti ada linknya ya. Kadang-kadang ada yang nggak ada. Ini kita cari yang nggak ada ya. Biasanya yang rombongan Elsevier yang nggak ada tuh. Nah, kayaknya Wiley ya. Elsevier nggak ada kan? Kita buka sekarang. Kalau yang MDPI rata-rata di open access. Artinya apa? Bisa di-download. Nah, bisa download. Tapi kalau Elsevier, kemudian Science Direct, Scopus, Link, kadang-kadang dia nggak ada PDF-nya. Tapi ingat, kalau dia publish-nya 2021 atau sebelumnya, kita bisa pakai Sci-Hub, Sci-Hub. Nah, ini kan nggak bisa kan? Akses Sriwijaya University, purchase PDF. Sekarang kita lihat, dia tahun berapa nih publish-nya nih? 2025. Kalau 2025 biasanya belum ada di Sci-Hub. Nah, kita masukkan ya ke Sci-Hub. Ini saya copy DOI-nya. Boleh kalau mau copy judul, saya pakai DOI. Saya buka Sci-Hub ya. Sci-Hub. Boleh Sci-Hub ya, coba satu-satu lah ya. Karena dia ini kan situs hacker, situs hacker-hacker itu. Nah, open harusnya nggak ada kan? Jadi kalau dia papernya 2025, 2000, di atas 2021 biasanya nggak ada di Sci-Hub. Gimana Rondok? Aku pengen banget cari paper ini. Boleh cara lain. Kamu copy namanya di sini. Kamu taruh di Google. Kamu ketik research apa? Boleh kamu tulis PDF, boleh. Nah, pada saat PDF kamu klik ya. Tadi kan tambahin PDF. Ada muncul research gate. Kita buka di sini deh.
research kit. Apa yang terjadi di sini? Jadi si authorsnya ini memang di jurnalnya dia harus berbayar, tidak open access. Tapi bisa aja author ini dia mau upload di profil research kit dia. Boleh kamu request full text. Kamu klik request full text. Terserah mau nulis apa terserah, saya sih by default ini aja. Klik send. Nanti dia nerima message kita. Kalau dia orangnya rajin buka email, rajin buka research kit, nanti dia buka terus dia kasih ke kita. Kadang-kadang nggak dikasih karena orang nggak buka itu. Kadang-kadang dikasih. Kadang-kadang sebulan kemudian, kadang-kadang besok. Tergantung seberapa sering orang itu main sosmed research kit ini. Ini contoh yang punya saya nih. Saya waktu itu ngirim tanggal berapa itu. Nah ini ada yang dia bilang send email ID segala macem, sama kayak Facebook lah. Dok, sebenarnya hukumnya boleh nggak sih kalau kita ngupload di apa research kit? Ini kan kayak Facebook. Sebenarnya beberapa jurnal itu mengatakan tidak boleh upload, tidak boleh aksesnya publik, tapi boleh by private kalau kita mau ngasih ke satu atau beberapa orang saja untuk kepentingan akademik. Jadi saya pribadi contoh ini punya saya ya, saya jarang update ya. Misalkan ini profil saya. Yang full text available ini, jadi saya sebenarnya kalau full text available ini yang atas ini itu memang dari jurnalnya. Jadi si Rich Kid ini dia mendeteksi di Google itu, wah ada judul ini dan nama penulisnya sama dengan saya. Dia nanya, ini paper kamu bukan? Saya bilang iya. Kebetulan jurnal itu memang dia full textnya available open access. Tapi saya kasih contoh, ini ada punya saya yang nggak ada full text. Nah, ini nah. Ini yang punya saya ini, mana ya? Nah nih, yang ini itu di Elsevier apa nggak usah publishernya. Dia nggak gratis, nggak open access. Tapi karena saya pengen orang mensitasi saya upload artikel ini dari ResearchGate. Sebenarnya saya buat private full text. Artinya kalau ada orang yang lihat artikel saya ini, dia bisa request full text kayak tadi. Boleh nggak sih aku minta paper kamu yang ini? Kalau saya kebetulan ngebaca request dia, saya send. Saya sih nggak pelit orangnya ya. Karena harapan saya adalah orang mensitasi paper saya. Kan kalau kita mempublish sesuatu tapi nggak ada orang yang mensitasi, rasanya sedih ya. Oh karya aku ini berarti nggak berharga ya. Oh kayak gimana gitu kan. Saya pengen orang mensitasi saya. Jadi saya buat settingnya private full text. Jadi tetap bisa request kayak tadi. Saya biasanya kasih kalau orang yang minta. Kalau saya ada full textnya. Kalau nggak ada ya nggak boleh buat. Kalau private boleh, tapi kalau di public jangan. Nanti ketahuan oleh jurnalnya kamu di paper kamu di Elsevier itu nanti di apa di skor semacam scoring atau kayak gimana, ya. Nah, research case ini bagi yang eksperimental ya, bagi yang penelitian eksperimental, kita boleh loh bertanya. Jadi contoh kayak gini. Misalkan ada mahasiswa saya nanti dia mau tentang diabetes, misalkan tentang tikus. Saya suruh cari sendiri deh kamu mau induksi diabetesnya pakai apa. Dia klik aja ini, dia buat profil, buat pertanyaannya. Misalnya pakai bahasa Inggris ya, biar orang bisa jawab. How to induce, ini judul pertanyaannya, How to induce diabetes in misalkan mice. Kamu kasih tahu di sini penjelasannya. I plan to apa itu induce diabetes in mice aged misalkan 2 to 3 weeks old. And apa tulis saja I am confused with bla 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 bla. Kemudian kamu kasih lagi deskripsi misalkan many people bla 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 use this reagent bla 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 bla. Kemudian kamu klik add. Nanti diposting. Kalau ada orang yang iseng, mereka akan jawab. Apakah setiap jawaban itu benar? Belum tentu. Contoh, ini ada yang bertanya nih. Tentang bagaimana cara mengisolasi mitokondria. Dia jelaskan. Aku punya prosedur ini nih. Itu kayak gimana ya bagusnya ya? Nah, saya mau answer bisa answer. Sama kayak Quora kayak gitu loh. Saya nggak mau answer nggak? Apakah jawaban saya pasti benar? Belum tentu. Ini ibaratnya curhat bagi pengalaman. Nggak semua orang benar. Tapi biasanya kalau kita sering pakai research case, kayak saya pribadi, saya bisa ngelihat, oh ini kira-kira benar, ini kira-kira salah. Namanya berbagi pengalaman. Dan ini bisa kamu
Ini sangat menolong saya pada saat saya S3. Waktu itu S3 dan pembimbing luar tuh kan bukan kayak pembimbing Indo ya, yang kadang-kadang ngasih tahu harus ngapa-ngapain. Kita harus nyari sendiri. Ini sangat membantu saya mencari starting point. Boleh nggak dok saya tulis bagaimana cara membuat literature review? Boleh aja, siapa tahu ada yang mau jawab gitu kan. Boleh. Ya. Apa lagi yang mau kalian tahu mumpung saya di sini sebelum kita selesai? Terserah yang berkaitan dengan skripsi lah. Silakan ada yang request, boleh. Ada yang mau request, dok, tolong buka situs X. Saya mau ini nih, leh. Ada yang mau request? Silakan Faiza. Faiza Saya Soraya. ingin bertanya dok, Ya. kalau 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 misalnya untuk web atau misalnya kayak Kemenkes atau undang-undang gitu dok, itu gimana cara citasinya dok? Karena biasanya saya kalau web itu saya di MyBib, terus yang jurnal itu saya di Mendeley dok. Jadi kayak dua dua sumber yang berbeda. Nanti waktu di Word agak acak gitu dok jadinya dok. Jadi saya harus kayak nyusun ulang lagi gitu dok. Oh, kayak gini aja deh. Ini saya kasih contoh di Zotero ya, saya kasih contoh aja. Jadi manual aja. Jadi kalau kamu pakai Mendeley, ya udah pakai Mendeley aja. Di Mendeley itu kan ada opsi kita tambah manual ya. Jadi kalau kayak di Zotero, dia ada mana website, website. Saya lupa. Itu cari yang paling dekat lah. Ntar ya. Blog post, book case, conference paper. Cari yang paling dekat pokoknya. Kemarin saya WHO saya kasih apa ya? Saya lupa. Website nggak ada ya. Atau report, mana report? Mana ya? Pokoknya Kak, nanti cari yang paling dekat ya. Misalkan di sini saya tulis ada deh waktu itu jenis website. Katakanlah, saya ingin ingat dulu ya. eh Kemarin paper siapa yang saya pakai WHO? Import lah. Ntar ya, saya cari dulu. Salah bro. Lah, WHO ada W, ada huruf W. Udah saya tulis di sini ya. Pokoknya cari yang paling deket deh. Kayak misalnya ini apa nih? Info. Nah, conference paper misalkan. Atau forum post. Sebenarnya satu lagi kalau WHO itu report. Nah, report ada. Kalau WHO kalau tidak salah saya biasa nulis report. Kalau tidak salah ya saya lupa. Tapi kalau di MyBib carilah ada tidak dia pilihannya. Kalau Mendeley apa pilihannya? Misalkan di sini report ya. Report. Tulis aja di sini judulnya apa. Namanya WHO, DOI-nya apa, URL-nya kamu tulis tapi deh. Misalnya, karena di URL-nya kan www.who.edu.au. Kemudian tulis tanggal aksesnya. Misalkan 20 Juni 2025. Jadi saya jalan tengahnya kayak gitu. Jadi cari yang buat manual, cari yang paling mendekati, biasanya report, tulis URL-nya, aksesnya tanggal berapa, tapi yang agak tricky ini authors-nya deh. Masalahnya kalau saya nulis kayak gini ya, World Health, terus saya tulis organization, nanti dia nulisnya organization, World Health. Jadi nama belakang duluan kan. Jadi saya akali kayak gini. Saya akali, biasanya kan nama akhir yang ditulis, nama akhir ya. Nama akhir. Jadi saya tulis, misalkan di sini WHO, terus ini saya tulis titik kadang-kadang. Pas saya sudah selesai skripsi baru saya hapus. Boleh kayak gitu. Akal-akalnya kayak gitulah deh. Ya, oke ya. Atau mau kamu tulis panjang boleh World Health Organization. Kalau di Mendeley sama Zotero kayak ini. Ininya saya kasih titik. Boleh. Paling itu cara nengahinnya. Oke ya. Ada tanggapan? Izin dok kalau misalnya untuk undang-undang gitu dok, kayak kan biasanya PDF dok, terus nggak ada penulisnya, terus nggak ada endingnya juga gitu dok. Oh, undang-undang. Kalau saya pribadi, misalnya saya masih pakai report ya. Saya tulis di sini misalnya undang. Saya UU nomor 17 bla 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 ya. Oh, terusnya saya buat aja anonim. Atau misalnya kamu mau tulis kalau nggak anonim kementeriannya misalnya sama kayak tadi kayak WHO tadi Kemen apa Dikti Saintek.
Saya tulis titik tapi di sininya di terserah sih. Nggak harus titik sih. Kalau mau dua nama boleh satu nama. Jadi Kemendikti Saintek. Nanti keluarnya kayak gitu. Kemendikti Saintek et al. 2021 kayak gitu. Jadi kayak gitu aja deh. Tapi tulis URL-nya kamu dapat dari mana. Kemudian aksesnya tanggal berapa. Bisa kok. Tinggal kita muter otak aja. Jangan kaku. Baik, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Oke. Ada lagi? Saya hitung mundur lagi ya. 10, 9. Udah di chat ya. Siapa yang di chat ini? Saya sama terus. Izin Dok, mau tanya. Ya. Kalau misalkan ngambil dari sumber kayak NCBI, itu pas saya coba itu pas pencet, dia kan yang ada side dispatch-nya itu ya. Dia tuh nggak ada yang download titik nbip-nya itu nggak ada Dok. Jadi masukinnya gimana ya kalau ke Zotero? Dari NCBI. NCBI itu kan PubMed ya. Kamu mau share screen? Oh, yang ini bukan maksud muter ya. Saya share screen dulu ya. Masuk kamu ini kan tampilannya ya. Terus. Kayak PubMed ya. NCBI itu kan luas deh. Atau data Iya Dok, NCBI-nya. dari NCBI-nya gitu Dok. Kamu lagi Jadi pakai dia laptop? bisa, iya lagi pakai laptop. Mau sharing lah. Silakan, share screen. Ini Dok, jadi kan pas pakai NCBI, Share screen dia bisa tuh deh. ada nggak bisa Dok lagi Oh, pakai nggak bisa. iPad join Zoom. Oke. Salsabila nanti lihat jawabannya di chat ya. Oke, Terus ini saya kan mau slide pin dulu. dispatch Dok. Kamu nyari apa sih, Dek? Kau boleh tahu? Boleh nggak? Boleh Dok. Ini nyari kayak Staphylococcus aureus infection misalnya Dok. Terus pas Oh, mau itu misalnya slide buku ya. nggak Kayak ada buku tuh. ya. Benar nggak? Iya kayak buku Dok. Kayak Stat Pearls ya. Iya betul Dok kayak state pearls. Oh, kayak Stat Pearls. Tuh. Ntar. Ini saya share screen lagi. Apa tadi Streptococcus ya? Iya Dok. Staphylococcus aureus. Ntar saya cari dulu di internet ini. Itu ada, ntar saya share screen dulu ya. Share screen. Kelihatan deh. Ini sama ya. Iya Dok boleh Dok. Ini ada site this page deh. Nah, di sebelah kanan. Site this page. Klik aja. Nah, masalahnya site this page ini dia manual. Jadi kamu terpaksa masukin. Masukinnya di mana? Di buku. Ini kan books. Ya. Ketik manual kalau di Zotero teman-teman. Books. Oh Saya jadi belum, manual ya Dok. iya, pakai ini. Jadi pakai sama kayak tadi yang saya tunjukin si siapa teman-teman sebelumnya. Tapi kamu pilih books kali ini. Pilih books. Tulis URL-nya, kapan aksesnya, gitu aja. Ini kan ada kan, tanggal sekian. Oke makasih Dokter. Sama-sama. Ada lagi? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Izin bertanya, Dok. Ya silahkan, Salsabila. Mengenai yang tadi, Dok, yang cari style itu. Kalau yang Vancouver Superscript, itu yang kayak gitu nggak ada, Dok. Adanya yang NLM, terus yang dalam kurung citation, sequence, sama superscript. Apakah itu sama aja, Dok? Dan lihat ya screen saya cari ini ya. Edit. Sorry. Nah, saya lupa nih.
Ini Zotero saya baru update ya, jadi penampilannya agak beda. Apa sudah diubahnya ya? Setahu saya belum. Ini saya ketik ya, Vancouver. Ya loading emang agak lama. Terus internet saya ngeheng ini. Aduh, ngeheng. Nggak ada lagi ya. Ada Sage. Bentar. Bentar ya. Superscript. Tahun lalu masih ada. Gini aja deh. Kayaknya sudah nggak ada lagi ya. That's okay. Kalau memang nggak ada lagi, kamu coba satu-satu. Tapi cari yang tulisan superscript. Misalnya nih, saya pilih yang Oxford University Press. Coba aja. Kamu ambil ya. Oxford misalkan ya. Kemudian kan nggak di, ini kan bukan jurnal skripsi kan. Yang penting dia Vancouver. Sudah itu kan sudah masuk ya. Nah, kita sekarang cek di Microsoft Word. Bentuknya kayak gimana gitu. Nah, kita cek. Ini saya buka Microsoft Word saya. Nah, Dek, kamu lihat nggak nih Microsoft Word saya nggak ada Zotero kan? Ini karena antivirus saya dia nge apa? Nge nge, nge- dimakannya dibikinnya virus. Saya benerin dulu ya. Cara benerinnya gampang. Kalau ada yang mengalami yang kayak saya, nanti saya kasih filenya. Saya copyin dulu zotero.m ini ke dalam folder ini. Kemudian saya matikan lagi Word. Dan saya hidupin lagi. Voila, muncul ya. Sekarang saya tes. Tulis sesuatu, dan saya mau citasi. Oke, saya mau pilih apa tadi? Oxford. Nah ini. Oke, misalnya saya mau pakai apa nih? Ini Mustang. Nah, bisa juga di Oxford. Ma ya, script. Nah, saya buka references. Add bibliografi. Tada. Jadi kalau nggak nemu Vancouver superscript yang kayak saya tadi, boleh kamu pilih yang ini ya. Kamu pilih yang Oxford University Press Science Medicine Journals Numbered Superscript. Ini saya tunjukin lagi cara nyarinya ya. Jadi kamu ketik Vancouver. Maaf, ngeheng. Vancouver Superscript. Salah ketik. Superscript, pilih yang Oxford. Pilih aja yang Oxford. Ya, yang Oxford University Press yang ada tulisan Science and Medicine Journals numbered, superscript. Pilih aja yang itu nggak apa-apa. Untuk skripsi. Kalau untuk paper lain ya tergantung permintaan jurnalnya. Oke ya, bisa ya. Ini saya copy ya namanya ya. Bentar. Copy. Tidak bisa. Sudah, saya ini aja. Saya copy gambarnya ini ke chat. Nah, chat. Nah, nah ini ya. Kalau nggak ada yang Vancouver Superscript langsung pilih yang Oxford aja nggak apa-apa ya. Ini sudah saya kasih gambarnya di screenshotnya di chat. Boleh dilihat tuh yang pakai Zotero atau Mendeley. Boleh. Oke ya. Baik, Oke, ada terima lagi? kasih banyak, Dok. Sama-sama. Yang ada yang lain lagi? Ya. Oke, yang pertama boleh pakai buku dari Ida. Tapi kalau misalnya nggak ada versi PDF yang bisa di site secara otomatis, ya terpaksa kamu manual ya, ngetik manual kayak tadi, ketik satu-satu, ngetik di reference manajernya. Yang kedua WPS itulah masalahnya deh. Kalau Zotero, Mendeley, EndNote dia kompatibel dengan Microsoft Word. Tapi kalau Zotero dia juga kompatibel dengan LibreOffice.
Pakai OPS gimana dok? Saya jujur sampai sekarang belum ketemu solusinya, kecuali manual. Tapi silahkan kalau ada teman-teman lain yang pakai MyBib, cocok nggak dia dengan ini WPS? Silakan teman-teman yang lain yang pakai WPS solusinya. Microsoft Word ada yang bajakan juga loh. Maksud saya tuh, saya bukan ngajarin yang bajakan ya, tapi ya demi skripsi ya mungkin nggak apa-apa kali ya. Nah, dek, sampai sekarang berarti teman-temanmu yang lain pun belum ada solusi kalau yang WPS. Jadi saran saya, coba LibreOffice tuh gratis ya, dek. So saya gratis LibreOffice. Bener nggak? Ada yang pakai LibreOffice? Nggak ada? So saya gratis dong. Dia tuh kayak Kingsoft, kayak WPS juga, LibreOffice. So saya gratis. Atau beli yang bajakan Word. Atau sebenarnya sih kalau misalnya terpaksa manual ya silahkan. Cuma saya nggak rekomen ya. Nanti takut kalau misalnya dosennya bilang, oh ini kenapa nggak sesuai ini. Ngomong ribet apa ngoreksinya. Jadi coba dulu ya cari teman lain yang pakai WPS dia pakai apa. Kalau misalnya memang nggak cocok, coba kamu cari LibreOffice. Karena LibreOffice cocok dengan Zotero. Atau kamu beli Word yang bajakan khusus untuk skripsi doang misalkan. Ya atau ya kalau terpaksa bener ya manual ya. Manual bener dari WPS-nya. Saya nggak rekomen. Silahkan ya didiskusikan di internal kalian boleh. Mohon maaf saya belum ada solusi pasti ya dari yang itu deh ya. Oke ya. Boleh, tapi di buku. Jadi jatuhnya buku deh. Buku. Buku ya. Kan buku tuh kan ada yang e-book, ada yang PDF itu, ada yang kita beli di Gramedia misalkan kan buku juga tuh kan boleh. Cuma jangan banyak-banyak. Kalau nggak salah dari skripsi itu ada berapa persen cuma beli buku ya. 5% atau gimana saya lupa. Sama-sama. Ada lagi? Saya izin 10. bertanya dok. Silakan, silakan. Saya boleh share screen nggak dok mungkin? Boleh, boleh. Nah dok ini kan tadi yang kayak Alia Arasyid tadi dia kan Hmm. misalnya pakai, nah, nih. Ini kan dia pakai yang Staphylococcus aureus infection dok ya yang dimana ini buku ya dok ya. Nah kalau misalnya kita cari misalnya ada PMID-nya di bawahnya ya dok ya. PMID-nya ada Hmm. bookshelf juga. Terus kalau Hmm. misalnya saya gunakan kayak converter gini dok, yang dimana saya kayak convert nanti ada tulisannya convert dari mana gitu. Oh, kamu pakai paper file. Boleh sih kalau bisa. Saya sih pribadi belum pernah nge-import ini ke dalam Zotero ya. Saya nggak tahu keluarnya. Tapi kalau misalnya bukan, ini ada batasannya, bener nggak? Iya dok ini saya baru coba sekali sih. Saya convert ke Coba boleh, boleh. Pilvi Kalau sih. mau boleh, boleh. Kalau bisa, jadi si siapa tadi bertanya, ini ada solusi juga dari temennya. Kalau mau pakai paper file, jadi masukin ini. Tapi setahu saya cuman bisa yang ini ya, yang PubMed berarti kan PMID itu kan PubMed ID. Jadi masukin ke dalam yang paper file ini nanti di generate apa secara otomatis apa informasinya. Jadi kayak Scihook tapi versi citasi. Boleh. Cuman setahu saya nggak gratis ya ada batasannya. Dan saya nggak tahu nanti tampilannya di Zotero atau Mendeley nggak tahu kayak gimana. Tapi bisa dicoba. Intinya kalau ilmu kayak gini, banyak jalan menuju Roma. Boleh dicoba semua, asal bisa mempermudah Anda untuk menulis skripsi, boleh. Tapi saya pribadi deh ya, jujur, saya jarang sekali pakai StatPros. Kalau sekarang, mungkin kalau pas mahasiswa dulu mungkin pakai. Kamu mau cari apa sih sebenarnya tadi Staphylococcus itu tentang apanya? Genusnya kayak gitu ya? Genus pula. Ininya ya, Iya, karakteris. Apa? iya kayak morfologinya gitu. Oh, morfologi. Oke, oke, oke. Morfologi emang agak sulit ya nyari di paper biasa ya. Kita masih berlangganan nggak clinical key? Nggak lagi ya? Nggak lagi ya sudah.
Karena bisa dapat juga dari clinical key deh. Dia itu kan kerja sama Scopus juga. Dulu kita bisa langsung diekstrak dari situ. Jadi boleh pakai paper file jadi di convert atau manual juga boleh. Kalau yang Staphylococcus dari situ boleh. Kalau definisi ya, misalkan nih ada trik lagi. Dok, saya mau cari definisi nih dok. Tapi nggak ada buku, terus saya adanya paper yang tahun 2001. Kan kata dokter nggak boleh, harus 5 tahun terakhir taruh deskripsi. Caranya gampang deh. Jadi kamu cari paper yang mensitasi paper tahun 2001 tadi. Jadi misalkan ada paper nih, dia publish tahun 2025 tentang diabetes mellitus juga. Dia definisinya itu diabetes mellitus adalah bla 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 dan dia mensitasi 2001. Nah, kita sitasi 2025 ini. Kalau salah, nah itu triknya. Boleh. Ya. Jadi kita kan nggak boleh mensitasi 2001, tapi kita mensitasi paper yang publish tahun 2025 yang kebetulan sudah mensitasi tahun 2001 tadi. Jadi kita seolah-olah kita men-cite paper yang terkini, padahal di dalamnya itu kita ada yang definisi diabetes mellitus menurut tahun 2001 tadi, gitu loh. Nah, triknya kayak gitu aja. Atau cari review artikel yang tentang diabetes. Jadi diabetes, review artikel. Biasanya banyak definisi. Atau dia review artikel tentang Staphylococcus. Boleh. Baik Indonesia maupun Inggris ya. Di Indonesia kan banyak juga ya. Review artikel yang tradisional kayak gitu. Bisa juga itu banyak jadi ya cara-caranya. Oke ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Yang terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada lagi, ini sudah jam 2 ya, bagi yang belum sholat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lagi, boleh di WA atau kalau ketemu saya di Madang ya. Boleh silakan tanya, tapi saya sering di biomedik ya. Eh, Semoga sukses. Mohon maaf apabila kesalahan, padahal saya mohon ampun. Selamat berbuka puasa untuk nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter. sama-sama. Terima kasih banyak, dokter. Eh,